Kami duduk santai di belakang hotel, dan ternyata di belakang hotel juga rame, megah. Belakangnya juga masih banyak hotel-hotel lain. Masuk hotel, depan langsung Madinah. Dan ini di depan hotel langsung Madinah. Ya Allah, ribuan burung merpati guys. Burung aja di sini pada seneng, jinak. Lari ke sana dia. Tidak ada yang mengganggu. Burung aja makmur, apalagi orang-orangnya ya Allah. Sumber barokah. Hah? Udah tadi. Allahu Akbar. Awas nabrak burung. Ini hotelku depan guys, warna biru. Hotel Hyatt Golden. Dan Masjid Nabawinya di depan. Ya Allah, semoga teman-teman subscriber, teman-teman follower bisa segera umroh dan haji. Amin. Malam hari ini kita mau ziarah di sekitaran Masjid Nabawi. Ini hari kedua. Dan sekarang sekitar jam 7-an kami mau mengadakan city tour keliling-keliling Masjid Nabawi. Semoga setelah kita berkunjung ke tempat yang satu ini, kecintaan kita kepada Rasulullah, kita semoga
Amin, amin. Mungkin ini ada tambahan dari Kusuma. Ada tambahan mungkin. Sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju ke Masjid Gemama ataupun Masjid Awan, kita mungkin bersama dulu di sini ya buat momen atau Yang mau lihat ya di dalamnya diintek sakit monggo. boleh ya. Nah, yang mau mendekat lihat ke ini tempat berundingnya para sahabat setelah Kanjeng Nabi meninggal. Melakukan Sakit tak kene. Ini tempat berundingnya khalifah yang pertama, guys. Pembentukan khalifah yang pertama. Ibu-ibu bisa membayangkan dulu perjuangannya Kanjeng Nabi itu sangat apa namanya sangat sakral dikarenakan belum ada AC-nya, ngaji belum. jarang hujan di sini. Jarang hujan. Satu tahun Ini jarang ya. hujan. Pasar. Iya. Bendelnya di bawah. Di dalam. Iya. Bendelnya di bawah. Oh. Edit. Pintu 316 Masjidil Haram. Pintu 316. Hotel Rayahnya berada di samping kiri. Lurus ke depan itu. Sebelum melanjutkan perjalanannya, saya ingin menunjukkan bagian di mana insya Allah besok Bapak dan Ibu akan masuk ke dalam kampus ini. Kelihatan kiri ya? Kelihatan ya? Ini bukan apa hasil ini yang di bawah ini, ini yang disebut gambarnya ini ya, yang disebut mabaina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan tempatku itu terdapat taman-taman suci. Jadi Bapak dan Ibu insya Allah nanti kita akan masuk ke dalam sana dan usahakannya saat masuk ke dalam sana fokuskan hati kita bahwasanya kita benar-benar ingin berziarah kepada Rasulullah. Fokuskan hati kita bahwasanya kita ingin berkunjung karena kita rindu kepada Rasulullah, karena kita cinta kepada Rasulullah. Kumpulkan dari hati kita bahwasanya kita datang kepada Madinah ini adalah karena kita rindu dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kalau kita tercatat sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah, maka Allah akan menjaga Rasulullah. Dan pun kalau kita berziarah di sini, kita menuju Allah, kita akan mendapatkan sama Rasulullah, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, agar kita fokus kita kepada Rasulullah dan kita fokus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, tataplah di dalam roda ini. Allah nanti kita akan melihat lagi di belakang, karena roda ini nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai taman-taman surga. Jadi kita menatap taman-taman surga di sini di dalam roda ini, maka nanti akan menatap lagi. Amin. Amin. Allahumma Amin. Haji. Dan selanjutnya Sayyidina Umar. Jadi 3 sahabat dikuburkan di sini. Jadi ini kalau laki-laki keluar dari roda, belok sebelah kiri rumah Rasulullah dan kuburannya Rasulullah ada di sebelah kiri kita. Kalau laki-laki, kalau ibu-ibu rumah Rasulullah ataupun kuburannya Di Rasulullah depan ada di sebelah hanyalah kanan. gambar Nanti ibu-ibu makam Rasulullah, guys. dekat dengan, Ini hanya tempatnya edukasi. Al-Sufa. Nanti kalau pas masuk ke Ada di sana ada Raudah, keramik, itu di situ ada 3 makam. satu hasta, Makam Nabi Muhammad, makam siapa tuh yang 2 sahabatnya. Salah. Inilah burung merpati yang melindungi Rasulullah. Jadi banyak orang yang datang ke sini memberi makan. Banyak yang datang ke sini bahkan mengasih makan diniatkan agar mempunyai anak. Ada ya? Kita macam. Ini tergantung dari niatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah di rahmat Allah. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh orang kafir. Wahai Muhammad, jika engkau memang benar utusan Allah, buktikanlah kepada kita. Di mana di kota Madinah sekarang kemarau, kekurangan air. Bagaimana engkau minta hujan kepada Tuhan engkau jika engkau memang benar utusan Allah? Orang. Lalu Rasulullah SAW dengan para sahabat pergi ke tempat yang lapang itu. Itu pada masjid. Pergi ke Rasulullah melakukan sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Sholat turun. Di sini Rasulullah berkhutbah dan juga di sini Rasulullah melakukan sholat istisqa. Inilah Masjid Damamah atau Masjid Awan. Awan yang sangat tebal sekali sehingga Rasulullah melakukan yang salah satu dikatakan namanya bekerja di bangunlah sebuah Damamah. Damamah itu artinya awan. Damamah. Minta kepada Allah sholat istisqa apapun turunnya. Dan pada saat itulah saat Rasulullah melakukan khutbah, turunlah hujan yang sangat besar sekali. Turunlah hujan yang sangat besar sekali sehingga berhari-hari tidak berhenti. Lalu orang yang tak percaya kepada Rasulullah itu datang lagi. Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada Tuhan kau, bilanglah kepada Tuhan kau turun berhenti hujan ini karena tidak berhari-hari di kota Madinah tidak pernah hujan. Aku di rumah itu banjir. Karena di Masjid Damamah ini Rasulullah pernah melakukan sholat Idul Fitri dan sholat sholat Idul Fitri dan sholat apa namanya? Sholat Idul Fitri dan sholat Adha kalau nggak salah di sini di Masjid Damamah ini. Setelah Rasulullah melakukan sholat di sini, Rasulullah berada di sini menyampaikan ataupun menghantiri seorang wanita, di mana Rasulullah itu mengatakan kepada kaum wanita ataupun orang perempuan, mengatakan Rasulullah bahwasanya kelak nanti yang paling banyak di dalam neraka adalah orang perempuan. Apa itu kakek? Lalu itu menyampaikan kemudian bahwasanya nanti di dalam neraka yang paling banyak adalah orang perempuan. Lalu itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau tadi mengatakan bahwasanya di dalam neraka paling banyak adalah orang perempuan. Apa alasannya? Rasulullah mengatakan bahwasanya nanti yang memang banyak, lebih banyak perempuan masuk neraka karena pertama kurang bersyukur. Dan yang kedua, ketika keluarganya, ketika suaminya mempunyai satu kesalahan itu kalau begitu. Benar nggak? Iya. Pasti ingat itu kesalahannya suaminya. Betul. Suaminya sudah menafkahi, suaminya sudah membahagiakan, suaminya sudah meneloni, suaminya pokoknya semuanya dikasih. Hanya mempunyai satu kesalahan itu. Ini kata Rasulullah ya, bukan kata saya ya. Jadi kalau nanti pulangnya nanti ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya yang belum keluarga nanti untuk apa kita untuk kedepannya kalau suaminya mempunyai kesalahan jangan ditutup. Takut kita termasuk orang yang Ingat. itu dalam rumah tangga bahwasanya di sini ada salah satu masjid ijabah namanya. Rasulullah di sana berdoa yang mana doa Rasulullah satu ini belum diterima. Masih ditangguhkan oleh Allah. Apa doanya Rasulullah? Ya Allah, semoga umatnya Rasulullah tidak ada perselisihan dan tidak ada perbedaan. Itulah yang belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam rumah tangga ada perselisihan, ada perbedaan, kita mengambil hikmah daripada perbedaan dan apa namanya perselisihan tersebut. Jadi kalau suaminya mempunyai kesalahan, tidak cocok dengan suaminya, jangan ditutup. Ya. Bukan karena laki-laki. Ya. Gitu. Terus perempuan itu kurang baca selawat, kurang istighfar. Jadi nanti setelah bulan di sini tingkatkanlah istighfarnya, tingkatkanlah selawatnya, kita berbanyak lagi agar kita termasuk orang yang ahli surga, orang yang nanti akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dirahmati dimana-mana Allah. Dan itu ada sebuah masjid kecil lagi ya. Masjid itu dinamakan Masjid Sayyidina Abu Bakar. Di sana awalnya rumahnya Sayyidina Abu Bakar dan juga Rasulullah pernah melakukan sholat Idul Fitri di sana. Dan di sana juga ada dua masjid namanya Masjid Sayyidina Ali yang putih, ada bendera dan juga Masjid Sayyidina Ali. Juga di sana namanya karena sahabat itu ketika hijrah, ketika pergi ke suatu tempat yang dibangun bukan rumah. Yang rumah bukan usaha dulu, kadang-kadang adalah masjid dan tempat maksiat. Itulah dirahmati yang
Jadi di sebelah masjid ini walaupun ada masjid ini tidak ditempatkan tidak disolati berjemaah lima waktu. Mungkin ada jemaah yang mau sholat sunnah di dalam, karena masjid ini tidak mempunyai keutamaan seperti Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi itu keutamanya 1 kali sholat sama dengan dilipat gandakan sebanyak 1000 kali sholat. Berarti khairun. Jadi kalau sholat selain Masjid Nabawi itu pahalanya sama dengan kita sholat di kampung halaman. Kalau sholat di Masjid Nabawi itu kita lebih baik apapun akan dilipat gandakan sebanyak 1000 kali sholat. Dua kali itu ini hanya saja ada kaitannya bersama Rasulullah. Sebelum kita melanjutkan perjalanan kita mengucapkan salam atau mengucapkan salam kepada Rasulullah, kita foto-foto bersama dia. Mau foto-foto dulu atau gimana? Lanjut. Foto dulu yuk, Maria. Ayo. Raudhah Kes depan yang menaranya hijau. Pintu masuk ke Raudhah lewat samping sini guys. Ngambil wudhunya di situ ada. Kalau ini keluarnya. Dan yang kubah hijau itu Raudhahnya makam Nabi Muhammad. Tadi saya lewat yang pas kamera depan yang warna hijau itu, tadi lewat itu, tapi itu pintu samping, tapi dah senang banget bisa lewat situ. Buat teman-teman yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga segera bisa umroh dan naik haji. Bantu juga like subscribe-nya di YouTube, Facebook, dan TikTok ya. Terima kasih.